Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang tengah menyaksikan video ini. Yang saya hormati Bapak Riza Anggara selaku dosen mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman semuanya yang tengah berbahagia maupun yang sedang dalam kesulitan, kesedihan, patah hati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah ada di antara teman-teman di sini yang pernah melakukan tes-tes kepribadian maupun tes-tes kesehatan mental di situs internet seperti gambar di samping? Lalu hasilnya bagaimana? Menunjukkan kalau teman-teman itu sedang ngalamin apa sih? Depresi kah? Atau gangguan mental yang lainnya? Nah, melalui internet, kita bisa mencari tahu berbagai informasi yang kita inginkan, termasuk masalah kesehatan mental. Hal tersebut membuat tidak sedikit orang atau bahkan teman-teman juga pernah mengalaminya. Mencari tahu sendiri penyebab penyakit yang dialami melalui internet daripada harus mengkonsultasikan kepada ahlinya. Nah, fenomena tersebut itu dikenal dengan istilah self-diagnosis. Nah, apa sih self-diagnosis itu? Lalu, apa dampaknya bagi kesehatan mental manusia? Oleh karena itu, perkenalkan, saya Desana Intan Melani Putri dengan NIM 3032000009 dari kelas BPIA akan mengajak teman-teman untuk sedikit berdiskusi mengenai self-diagnosis beserta dampaknya. Menurut Weil and Horvis, mendiagnosa diri sendiri adalah upaya memutuskan bahwa diri itu sedang mengidap suatu penyakit berdasarkan informasi yang didapat atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengalaman yang dirasakannya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang ini kan banyak sekali muncul di FYP TikTok, Instagram, Twitter, bahkan di situs-situs internet itu banyak sekali tes-tes yang mengungkap kepribadian maupun kesehatan mental yang sedang dialami oleh seseorang. Atau mungkin teman-teman juga pernah menonton film Joker atau mendengar lagu-lagu Kunto Aji di album Mantra-Mantra. Nah, film dan lagu tersebut mengangkat fenomena mengenai self-awareness. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, apa aku sedang mengalami depresi ya? Kok film itu menggambarkan aku banget ya? Dan semacamnya. Teman-teman semuanya, baru-baru ini sosial media dipenuhi oleh konten-konten para remaja yang menceritakan bahwa mereka sedang mengalami gangguan mental terlebih pada depresi. Mereka menunjukkannya melalui cuplikan-cuplikan video yang sedang menyakiti dirinya sendiri atau biasa dikenal dengan istilah self-harm, memotong rambut-rambut pendek bagi teman-teman perempuan, menangis di kamar yang gelap dengan mendengarkan lagu-lagu sedih, atau terkadang mereka juga menceritakan penyebab mereka mengalami gangguan depresi tersebut. Nah, fenomena yang sedang hype ini membuat orang-orang terkesan hanya mengikuti tren saja agar tidak ketinggalan zaman dan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang keren. Padahal, informasi yang disebarkan itu bertujuan untuk mengedukasi kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan bukan untuk mendiagnosis diri sendiri. Karena pada kenyataannya, untuk mendiagnosis apakah diri kita itu mengalami depresi, OCD, bipolar, dan gangguan mental lainnya tidaklah semudah dengan mencari tahu di internet saja. Bahkan teman-teman kita di luaran sana yang sedang mengalami gangguan-gangguan mental tersebut mengatakan bahwa hal tersebut itu tidaklah mudah dan mereka mengupayakan berbagai cara untuk bisa sembuh dari penyakit mental tersebut. Teman-teman semuanya, sekarang ini kita hidup di zaman era modern, yang dimana kita harus pandai dalam menyaring informasi yang kita dapatkan melalui internet maupun media manapun. Terlebih bagi teman-teman mahasiswa yang sedikit banyak mempelajari masalah-masalah kesehatan mental tersebut. Tapi, bukan karena teman-teman mahasiswa mempelajari mengenai masalah-masalah kesehatan tersebut, seperti depresi dan semacamnya, lalu teman-teman itu berpikir bahwa teman-teman juga sedang mengalami depresi tersebut. Nah, kalau kayak gitu, apa bedanya tuh? Ketika teman-teman ingin mengetahui masalah kesehatan teman-teman, tentu teman-teman tahu siapa pihak yang ahli dalam masalah tersebut.
Ya, bisa psikolog maupun psikiater. Melansir dari alodoc.com, ada 3 bahaya atau dampak yang mungkin muncul ketika teman-teman semuanya mengalami self-diagnosis. Yang pertama, salah diagnosis. Ketika teman-teman melakukan diagnosa, tentunya teman-teman melupakan beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor pemeriksaan, dan faktor riwayat penyakit terdahulu. Kemudian yang kedua adalah salah penanganan. Ketika teman-teman melakukan salah diagnosis, tentunya penanganan yang teman-teman dapatkan juga akan salah. Karena setiap penyakit tentu mempunyai jenis obat dan takaran dosisnya masing-masing. Yang ketiga, memicu penyakit yang lebih serius. Ketika teman-teman salah melakukan diagnosis dan mendapatkan penanganan yang salah pula, tentu tidak menutup kemungkinan jika teman-teman justru akan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius dalam diri teman-teman. Lalu kemudian, bagaimana sih caranya agar terhindar dari self-diagnosis? Ada 4 hal yang dapat dilakukan supaya terhindar dari self-diagnosis. Yang pertama adalah hindari mencari tahu penyebab masalah kesehatan melalui internet. Yang kedua, hindari melakukan tes-tes online atau tes-tes daring menyangkut masalah kesehatan. Yang ketiga, jangan menjadikan penderita gangguan mental lain sebagai rujukan. Dan yang keempat, jangan ragu untuk datang ke psikolog maupun psikiater. Ada quotes mengatakan, mendiagnosa diri sendiri atas ketidaknyamanan baik secara fisik maupun secara mental itu seperti duduk di kursi goyang. Hal tersebut memberimu sesuatu untuk bisa dilakukan tetapi tidak membawamu kemana-mana selain maju dan mundur dalam kebimbangan. Oleh karena itu, mari kita lakukan stop self-diagnosis karena hal tersebut itu bukanlah suatu tren. Dan konsultasikan masalah kesehatan kalian ke psikolog maupun psikiater. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.